Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan tabi pun. Yang saya hormati Ibu Dr. Faurani Santi Singagerda SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi untuk semester 1 kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rian Fadila Akbar, NPM 2012 110167, kelas S1 Manajemen P5. Di sini saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Wayan Asrini, Yohanes, Yunita Damayanti, dan saya sendiri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya tentang pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi agar mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita kelak, ada baiknya kita bersama-sama mengawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pertumbuhan ekonomi. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Dikutip dari buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 2018 karya Tamrin, ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Ekonomi jenis ini juga menganalisis tentang produsen secara keseluruhan serta konsumen dalam pengalokasian pendapatan dalam membeli barang atau jasa. Baik, selanjutnya tujuan ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua produksi dalam negeri yang tinggi, yang ketiga ekonomi yang stabil, 4 neraca pembayaran seimbang, dan yang terakhir pendapatan penduduk yang merata. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Beberapa jenis pengeluaran yaitu, jadi teman-teman yang di sini dimaksud tingkat kegiatan perekonomian negara, beberapa jenis pengeluaran. Jadi setiap negara tuh memiliki anggarannya masing-masing dari beberapa program kegiatannya tersebut. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Dan yang keempat, ekspor dan impor. Untuk slide selanjutnya atau slide ke-8 akan dilanjutkan oleh rekan saya Yunita Damayanti. Terima kasih atas Saudari Rian Fadila Akbar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, pengeluaran agregat.
Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah bisa menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Ada beberapa kebijakan dalam ekonomi makro, contohnya yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan yang berfungsi mengatur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran berfungsi menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Ada beberapa faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang kedua, sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi, dengan harga yang lebih mahal. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal, sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Wayan Asrini. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunita atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Wayan Asrini. Di sini saya akan melanjutkan slide penjelasan mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pada slide selanjutnya, yaitu contoh gambar dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya sumber daya alam di Indonesia dan begitu beragamnya, mulai dari laut yang luas dan berbagai jenis tumbuhan dan sebagainya. Namun semua hanya akan menjadi indah, tidak memiliki nilai lebih apalagi ekonomis jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengembangkan sumber daya alam dengan baik sehingga memiliki nilai ekonomis bagi negara. Baik, pada slide selanjutnya yaitu faktor ketiga, kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju, dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipakai dan digunakan untuk keperluan lainnya.
Pada slide selanjutnya kita memiliki contoh dari kemajuan iptek. Dapat kita lihat bahwasannya mesin-mesin tersebut hanya digerakkan dengan sebuah komputer yang dikendalikan oleh manusia. Dengan demikian, perusahaan dapat memangkas tenaga kerja dan menggunakan biaya pemangkasan tersebut dengan kegiatan lainnya. Dan dengan demikian, kemajuan iptek juga akan memberikan hasil produk yang lebih baik. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap bisnis suatu perusahaan, yaitu cost plus inflation dan demand pull inflation. Cost plus inflation adalah adanya kenaikan pada harga suatu produk karena adanya peningkatan permintaan. Kemudian demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan karena masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Kemudian selanjutnya yaitu faktor kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ialah produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross national product (GNP) adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Yohanes. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wayan Asrini. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai pertumbuhan ekonomi yang sudah dibacakan oleh Saudari Wayan, yaitu mengenai pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu ada dua. Yang pertama, produk nasional bruto dan produk kosmetik bruto. Yang kedua yaitu produk kosmetik bruto. Cara perhitungan produk kosmetik bruto atau PDB tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB. Ada yang tahu nggak pendapatan per kapita itu apa? Ya, benar sekali. Pendapatan per kapita adalah standar untuk melihat kemakmuran di sebuah negara. Sering dikenal juga dengan sebuah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara. Pendapatan rata-rata penduduk ini juga merupakan gambaran produk kosmetik bruto per kapita. Mengapa pendapatan rata-rata penduduk perlu dihitung? Apa alasan utamanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pendapatan rata-rata penduduk perlu dihitung, alasan utamanya yaitu karena hal itu memiliki peranan yang penting sebagai hitungan standar perekonomian. Tanpa mengetahui pendapatan rata-rata penduduk, maka sulit untuk dapat mengetahui tolak ukur perekonomian negara. Apabila telah mengetahui pendapatan rata-rata penduduk, maka tolak ukur kesejahteraan dan pembangunan di suatu negara dapat diketahui dengan mengenal sistem menghitung pendapatan per kapita. Kita sudah mengetahui pendapatan rata-rata penduduk perlu dihitung.
Nah, di sini saya akan memberitahukan Anda cara bagaimana menghitung pendapatan rata-rata penduduk dengan dua cara. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan real. Yang pertama dulu ya, pendapatan nasional. Di suatu negara, angka gross national product di tahun 2017 adalah sebesar 1.356.7 juta dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sejumlah 262 juta jiwa. Maka berapa banyak nilai pendapatan per kapita negara itu di tahun 2017? Kita menghitungnya menggunakan rumus GDP. Sehingga nilai pendapatan per kapita nominal di negara tersebut pada tahun 2017 hasilnya pendapatan per kapita 1.356.7 juta dibagi dengan 262 juta jiwa, maka hasilnya 4.963.996. Di suatu negara, angka gross national product di tahun 2010 adalah sebesar 500 juta, sementara untuk angka gross domestic product untuk tahun 2019 adalah 1.256.7 juta, serta jumlah penduduk 362 juta, maka nilai pendapatan per kapita apabila dihitung berdasarkan harga konstantanya berapa? Sehingga negara tersebut memiliki nilai pendapatan per kapita nominal berdasarkan tahun dasar 2010 adalah pendapatan per kapita sama dengan 500 juta dibagi 362 juta sama dengan 1.381.215. Ada yang udah tahu tentang pentingnya pendapatan nasional? Belum pada tahu? Baik, saya akan memberitahukannya kepada Anda tentang pentingnya pendapatan nasional. Yang pertama, menilai prestasi atau keberhasilan negara di bidang ekonomi. Yang kedua, menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Yang keempat, bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, mempertegas struktur perekonomian negara. Sudah jelaskan mengapa pendapatan nasional itu penting? Tadi kita sudah mengetahui pentingnya pendapatan nasional. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Mari kita simak di video berikutnya. Diketahui, konsumsi masyarakat sebesar 80 juta, pengeluaran negara atau pemerintah sebesar 250 juta, pengeluaran investasi sebesar 75 juta, ekspor sebesar 50 juta, impor sebesar 35 juta. Tentukan pendapatan nasionalnya. Penyelesaiannya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurang M. Y-nya itu pendapatan nasional, C-nya itu konsumsi, I-nya itu investasi, G-nya itu pemerintah atau pengeluaran negara, X-nya itu ekspor, M-nya itu impor. Jadi penyelesaiannya 80 juta ditambah 75 juta ditambah 250 juta ditambah dalam kurung 50 juta dikurang 35 juta. Hasilnya 405 juta ditambah 15 juta. Dan totalnya 420 juta. Nah, itulah cara menghitung pendapatan nasional suatu negara. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 mengenai pertumbuhan ekonomi. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terbaru dan terkini. See you guys.